Habis bahas HP baru yang mahal-mahal. Jujur aja, makin kesini makin banyak yang bikin mikir dua kali buat beli. Speknya naik dikit namun harganya langsung lompat jauh. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau bukan beli HP baru, kita harus beli apa? Jawabannya simple, beli HP yang turun harga. Karena di tahun 2026 ini banyak banget HP yang dulu mahal, sekarang harganya turun jauh tapi speknya masih relevan banget. Dan ingat, harga ini aku pantau dari marketplace. Tiap toko bisa beda tipis, namun rata-rata segini. Dan di list ini aku nggak cuma bahas HP murah, tapi yang turunnya paling berasa dan masih worth it dipakai sampai sekarang. Dan serius, nomor satu nanti itu yang paling gila. Kita mulai dari yang nomor 5 terlebih dahulu, ada Infinix GT20 Pro. Pertama ini yang paling ngerusak pasar di kelas harga 3 jutaan. Harga rilis daripada Infinix GT20 Pro yakni 4,3 juta rupiah. Namun sekarang harganya sudah di angka 3,3 sampai 3,4 juta rupiah. Turun sejuta, membawa chipset Snapdragon 8200 Ultimate dengan RAM 8GB dengan media penyimpanan internal 256GB. Selain itu kameranya juga 108 megapiksel dengan baterai jumbo 5000 mAh. Di rentang harga 3 jutaan biasanya kamu harus kompromi di banyak hal. Tapi ini speknya masih berasa kelas atas. Jadi buat kamu yang kemarin hampir beli HP baru 4-5 jutaan, bisa jadi alternatif yang jauh lebih hebat. Yang nomor 4 ada Poco X6 Pro 5G. Kalau kamu cari performa, ini lebih ngeri lagi. Harga rilisnya dulu, Poco X6 Pro 5G dibanderol sekitar 4,9 juta rupiah. Namun sekarang ada di angka 3,8 sampai 3,9 juta rupiah. Turun di angka 1,1 juta rupiah. Membawa spek ngeri Dimensity 8300 Ultra dengan layar AMOLED 120Hz serta kamera 64 megapiksel dengan fitur OIS. Tak ketinggalan ada dukungan turbo charging sebesar 67 watt, jadi kalian tidak perlu mengecas lama-lama. Ini adalah salah satu HP yang dari awal emang udah kenceng, dan sekarang harganya malah makin turun. Jadi secara value, ini salah satu yang paling worth it buat gaming di rentang harga segini. Di posisi ketiga, kamu bisa membeli Samsung Galaxy A55 5G. Kalau kamu tipe yang gak mau ribet, ini pilihan aman. Harga rilis Samsung Galaxy A55 5G dulu dibanderol harga 5,9 juta rupiah. Sekarang kamu bisa membelinya di angka 4,9 sampai 5,1 jutaan kecil. Turun sekitar 1 jutaan. Speknya masih oke, berkat Exynos 1480, kamera 50 megapiksel ditambah 12 megapiksel ditambah 5 megapiksel. Tak ketinggalan dukungan fitur keamanan Samsung Connect Vote untuk menjadikan ponsel ini tetap aman dan juga nyaman. Kadang orang beli HP itu bukan cuma soal spek, tapi soal kepercayaan dan juga kenyamanan. Dan Samsung di sini masih jadi salah satu yang paling stabil, jadi buat dipakai jangka panjang ini bisa jadi lebih tenang. Di posisi kedua kamu bisa membeli iPhone 13. Kalau kamu kepikiran pindah ke iPhone, ini adalah momen yang paling pas. iPhone 13 dulunya dibanderol sekitar 15 juta rupiah. Namun sekarang kamu bisa mendapatkan iPhone 13 di rentang harga 6,8 sampai 7,2 juta rupiah. Turunnya hampir setengah, membawa chipset Apple A15 Bionic dengan layar OLED 6,1 inci Super Retina XDR dengan kamera dual 12 megapiksel ditambah 12 megapiksel. Tak ketinggalan, baterainya sudah didukung dengan fitur fast charging 20 watt. Namun yang menarik itu bukan cuma harganya turun saja, tapi performanya masih kuat banget sampai sekarang. Jadi buat kalian yang ngerasa iPhone itu kemahalan, sekarang sudah mulai masuk akal. Dan ini dia yang paling gak masuk akal di list ini, yakni ada Xiaomi 13T. Xiaomi 13T dulunya dibanderol sekitar 6,4 juta rupiah. Namun kamu bisa membeli Xiaomi 13T untuk sekarang di angka 4,7 sampai 4,9 jutaan saja. Turun hampir 2 juta, speknya masih brutal. Membawa kamera Lesia dengan chipset Dimensity 8200 Ultra. Hadir dengan layar AMOLED dengan refresh 144Hz. Dan juga perlindungan terhadap layar dengan sertifikasi IP68 yang tahan air dan juga debu. Ini yang bikin banyak orang nyesel, karena dulu beli HP mahal, sekarang harganya udah turun jauh. Dan yang bikin menarik, fiturnya ini udah kayak flagship,
tapi sekarang harganya udah turun ke mid-range. Ini adalah definisi yang nunggu itu kadang lebih untung daripada buru-buru beli. Jadi setelah lihat ini semua, sekarang kamu udah punya dua pilihan. Beli HP baru mahal atau ambil HP yang udah turun harga, tapi lebih worth it untuk dipakai. Kalau aku pribadi pilih Xiaomi 13T yang masih jadi yang paling gila penurunannya. Tapi kalau kamu pilih yang mana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar forum gadget. Dan jangan lupa subscribe, karena aku bakal terus update HP yang harganya makin gak masuk akal. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.